Apa kabar? Semoga kalian tetap sehat dan tetap ceria ya. Aku Karisa. Hari ini aku akan menemani kalian dengan obrolan seru kali ini. Hari ini kita kedatangan tamu yang super keren, yakni Kirana dan Vanessa. Halo. Hai. Mereka berdua adalah perwakilan dari Agen Perubahan SMP Negeri 2 Kota Mojokerto. Mereka sudah bergabung dalam beberapa kegiatan yang ada di sekolah ini. Senang sekali rasanya bisa berbincang seru dengan mereka semuanya. Halo Kirana, Vanessa. Hai. Apa kabar nih? Baik. Ya kalau nggak baik kita nggak di sini ya, Kar. Ya sih, nggak salah. Kalau kamu gimana? Iya. Ya aku juga baik. Oke. Gimana nih perasaannya bisa masuk di Spenda Podcast? Ya tentunya itu senang ya. Soalnya kan selama ini aku itu nonton di rumah, kayak dari rumah itu nonton podcastnya yang waktu kemarin sama Pak Mulip itu. Ya seru. Ya seru banget. Keren. Ya kita masuk aja ke pertanyaan yang pertama ya. Ya. Jadi apa nih awalnya yang bikin kalian tertarik buat join Agen Perubahan? Jadi sebenarnya kita itu nggak ada kayak aku buat waktu SMP kayak wah aku bakal masuk Agen Perubahan. Nggak sama sekali. Kita tuh malah nggak tahu apa itu Agen Perubahan. Nih dari saya dulu ya. Kalau Vanessa ini agak unik cara masuk ke Agen Perubahan ini sebenarnya. Jadi kalau aku itu awalnya kita itu kan waktu MPLS kalau nggak salah hari terakhir ya, itu hari terakhir kita disuruh ngisi Google Form. Terus habis itu setelah pembelajaran normal tiba-tiba aku disuruh ke bawah ke depan ruang guru. Terus waktu itu udah dibarisin tiba-tiba jadi Agen Perubahan. Nah kalau Vanessa ini tuh agak spesial. Jadi aku sama Vanessa tuh nggak bareng masuknya. Iya. Vanessa gimana tuh? Nah kalau aku itu sama salah satu guru 7D ya. Itu tuh ditawarin buat masuk agen. Mau apa enggak? Ya aku iyain aja soalnya buat pengalaman juga gitu. Ya udah gitu aja. Soalnya katanya gurunya tuh Vanessa lucu. Jadi dimasukin. Ya omong-omong Agen Perubahan itu apa sih? Jadi Agen Perubahan dalam program Roots itu adalah siswa-siswi yang memiliki pengaruh untuk mengajak teman-temannya untuk memberikan contoh agar berubah kebaikan. Kan selama ini tuh mungkin di pergaulan itu kan ada yang negatif, itu biar teman-temannya itu siswa-siswinya ngajak teman-temannya buat perubahan kebaikan. Nah kalau Vanessa? Ya kalau aku sih berdua sama kamu sih kayak menebarkan kayak perilaku baik dan gitulah. Cara menangani bullying gimana? Yang pertama, kalau kita terdampak jadi korban bullying ya, itu kita harus lapor ke tim TPPK. Kan di sini di Spenda juga ada ya. Kalau kalian misalnya terdampak bullying itu langsung aja lapor ke tim TPPK. Kalau malu misalnya itu bisa ke Agen Perubahan. Iya. Atau itu ke NGL kita di Agen Perubahan. Iya. Jangan lupa di-follow ya. Iya, ikinya Agen Perubahan nih. Terus kalau udah lapor, kalian bisa nggak lapor juga sih, bisa curhat kayak saya tuh dibully gini-gini gitu. Terus kalau udah itu yang paling penting jangan diam aja ya kalau jadi korban bullying itu. Terus kalau bullying itu kan ada banyak macamnya ya, nggak hanya kayak fisik. Kayak kalau mungkin ya kalau zaman sekarang itu jarang ya kalau fisik. Nah, Cyber. iya, cyberbullying itu sih yang paling parah, yang terutama dampak utama ya itu cyberbullying itu. Kayak ya misalnya itu mungkin masalah sepele kadang. Stiker WA. Iya. Dia tuh marah dia. Terus akhirnya sindir-sindiran, terus berdampak ke sosial juga. Iya. Kalau itu pelaku bullyingnya gimana? Ya kalau pelaku bullying ya biasanya dia tuh kayak songong gitu kayak ya, Dibaikin kayak malah merasa ngelunjak. berkuasa, Iya. merasa berkuasa kayak gak ada yang takut sama aku gitu. Jadi kayak ini nggak boleh kayak gitu aja kan. Tapi biasanya ya kalau yang jadi pembuli itu dulunya itu korban, jadi dia kayak balas dendam gitu loh. Iya. Bisa dari balas dendam juga emang benci aja, atau
emang orangnya yang kayak gitu. Iya, udah dari lahir kayak gitu. Tapi kalau jadi korban bullying itu kita harus introspeksi diri juga. Siapa tahu itu emang kita dibully itu karena sifat kita, kayak mungkin agak menyebalkan kah atau kayak ceplos-ceplos. ya itu biasanya menyakiti Hati. si pembuli itu. Jadi korban bullying itu jangan langsung mikir untuk mengakhiri hidup ya. Itu jangan. Lebih baik cerita dulu. Ah, paling penting itu cerita mungkin ke teman dekat ya, kayak Paling dekat lah. bestie gitu. Kayak Nesa. Selama di agen perubahan ini kan mungkin banyak kegiatan yang dialami gitu iya. kan. Iya. Ada nggak sih tantangan terbesar waktu join agen perubahan? Nih, Vanessa dulu nih. Nah, tantangan terbesar buat di agen ya. Kalau aku sih tantangan terbesar itu apa ya? Kayak nahan rasa lapar aja sih. Kayak kan siang-siang kan latihannya. Apalagi ya disuguhin pemandangan nasi kotak. Jadi kan lapar. Ini udah dipajang di depan mata. Iya. Kalau kira nah, Kalau aku sih nahan ngantuk ya, karena kan kita udah sekolah dari jam 6 sampai jam 1 kita harus kumpul gini-gini. Tapi kalau rasa ngantuk itu terbayar semua. iya. Kalau aku ya cuman ngantuk itu karena kan siang-siang ya jam 1 kita kumpul. Padahal kan kalau biasanya ya habis olahraga juga, kalau aku itu langsung tiduran pulang gitu, main HP. Tapi so far itu terbayar ya, itu sangat seru. Iya, Soalnya seru agen banget. itu nggak yang tugasnya serius-serius gitu, enggak. Karena kita biasanya kayak kuis atau enggak hanya main peran itu sih. Yang paling gitu. Jadi seru ya, nggak capek kan? Ya, Enggak, seru apalagi terakhirnya kan kita dapat makan. Iya. Ada nggak sih momen yang buat kalian itu merasa kalau wah join agen itu worth it banget? Ya, aku udah mulai ngerasa itu setelah ikut LDKS sih. Kan kemarin waktu LDKS itu agen sempat isi materi tentang perundungan. Nah, setelah itu teman-teman yang ikut LDKS akhirnya sharing. Ada juga ternyata yang pernah menjadi korban bullying, akhirnya dia sharing. Jadi aku tuh mikir kayak, wah kalau ada agen gini kan jadi enak. Banyak yang terbuka gitu ya. Karena kan mungkin kalau dibully itu diancam ya. Iya. Pastinya takut sih. Terus menurut Vanessa apa? Menurut aku sih apa ya, kayak Waktu itu gak sih drama? yang enggak, yang ya waktu ya habis LDKS juga pas materi kan ada teman dekatnya Kirana juga yang kayak pas materi itu kayak ngejokes gitu, jadi kayak jadi tambah seru. Ya itu kan aku juga seneng ya, di respect gitu. Iya. Banyak yang apresiasi. Iya. Kalau dipikir-pikir, apa hal yang paling seru waktu join di agen? Yang paling keinget-inget gitu? Yang paling keinget ya, itu kita ada satu tugas. Jadi Iya. itu bermain peran. Waktu itu kebetulan karena anak agen itu ya, sisi gelapnya anak agen itu, anak agennya itu loh sudah memiliki fasilitas, udah masuk agen. Tapi dia itu males datang. Jadi kadang itu kalau pertemuan hanya 10, paling dikit itu 10. Ya paling sedikit 10. Padahal kan 30 anak ya. Ya, padahal makanannya ada 30. Iya. Ya, tapi kan dibagi-bagi aja. Iya, ya. Yang seru itu pas main peran sih. Kayak itu temanya itu menstruasi ya. Iya. Menstruasi lah. Kita itu ada anak OSIS juga sih. Ya, karena agennya kurang itu tadi. disuruh apa namanya? Disuruh bikin peran yang tema itu menstruasi. Lah yang disuruh itu anak cowok yang Merani berperan- cewek. Iya. Jadi Oke. ceritanya itu ceweknya bocor gitu loh. Iya. Biasalah kalau Dan diejek sama yang cowok. Mm. Habis itu terus si cewek bilang, emang saya ada salah apa ya, Kak? Terus dijawab Bocor halus. Ya Ya, Allah. yang mungkin pelakunya ini nonton Ya yang tahu diem aja ya. Iya. jokes terkenal di agen itu bocor halus. Bocor alus. Baca halus ya. Inisialnya I. Itu masih tersimpan sih videonya si drama itu di galeri. Iya. Tak masukin channel WA nggak sih kalau nggak salah ya? Astagfirullahaladzim. Oke. Kalau
kalau misalnya ada yang mau join agen nih, menurut kalian sifat apa sih yang harus dimiliki oleh anak itu tadi? Nah, ini Vanessa mau jawab nih. Kayaknya sih nggak ada buat batasan kayak kita harus gini. Ciri khusus gitu ya. Sifatnya Ya. gini kan nggak ada. Jadi kayak harusnya sih ramah, kayak jadi pendengar yang baik, terus dapat dipercaya, pokoknya friendly lah. Ya. Cuma yang paling penting itu Nggak munafik. iya, kayak nggak nusuk, saling nusuk itu. Karena kita tuh di agen tuh udah kayak keluarga ya, saling Melengkapi. Iya. Terus buat kalian yang mungkin mau join itu nggak apa-apa, karena kita di agen itu nggak melulu kayak anak agen itu harus pinter public speaking atau apa, enggak. Karena di sana itu kita juga saling mengingatkan, saling belajar bersama. Betul. Karena ya di dalam agen itu anak-anaknya ya nggak kayak yang public speakingnya Bagus Ya nggak serius-serius banget ya. enggak, karena memang bermain. Ya sama-sama belajar. Iya, saling mengingatkan di sana Iya, itu. agen juga manusia. Bisa salah. Pernah nggak kalian dapat respon yang buat kalian itu tambah semangat buat di agen gitu, kayak motivasi atau dapat apresiasi gitu? Pasti ada sih, pasti ada. Kayak pas Ya setelah pertemuan, LDKS iya. itu kan saya nyampein materi itu, alhamdulillah materinya nggak garing. Terus teman-teman itu pada senang, akhirnya pada saling curhat. Terus apalagi semua ketawa gara-gara Iya. jokes gitu. apalagi pas pertemuan ketiga gak sih? Oh ya, yang tentang saling mengapresiasi antar Iya, agen. itu Kita tuh disuruh bikin kayak sticky note gitu. Iya. Isinya itu apresiasi kayak kamu tuh selama ini keren gini. Tapi Iya. tidak boleh tentang fisik. Iya. Nah cuma itu tuh sisi negatifnya itu kan cuma 3 sticky note. Sedangkan kita tuh mungkin ya punya temen yang banyak ya. Apalagi agen tadi kayak keluarga. Ya, misalnya lebih dari 3 itu gimana? Nah itu kemarin udah terjadi. Salah satu teman agenku itu nggak dapat surat, jadi dia merasa kayak nggak diapresiasi. Padahal ya nggak sih, Iya. dia keren sih. Iya kan, keren banget. Siapa sih? Ya jadi kalau selama kita jadi agen itu nggak pernah dapat komen negatif kayak kamu ini apa sih sok-sokan ngatur. Iya, enggak. enggak. Semua itu welcome karena memang anak agen itu friendly. Baik. Iya. Baik. Kalau Vanessa apa? Ya ini ya, kayak tadi yang kayak Kirana tadi 11-12 lah. Kasih apresiasi ya. Iya. Apalagi dari Pak Pri Iya. yang merekrut dia menjadi agen itu pasti diapresiasi terus si Vanessa itu. Karena memang Vanessa itu keren guys. Iya. Kalau menurut kalian join agen itu seru nggak sih? Terus ada nggak manfaatnya? Ya manfaatnya itu banyak. Banyak. Kalau seru itu ya sudah kayak tadi itu kita setiap hari ngejokes terus. Iya, terus kayak bermain peran juga itu kayak seru banget. Teman-temannya Ya, asik. Asik banget. Oh, asik aja. Fasilitatornya juga asik banget semua. Nggak ada yang jahat sih di agen Iya, itu. Nggak ada yang kaku. Iya kayak maksudnya sindir-sindiran apa nggak ada. Enggak. Karena kita memang merubah Iya. ke arah kebaikan ya. Kan balik kayak tadi, kayak Iya. keluarga. Wih. Nah, kalau dari kalian nih, kan di SMP 2 mungkin ada yang namanya bullying gitu kan. Iya. Nah, sejak adanya agen perubahan ini, kalian udah ngerasa ada perubahan nggak dari lingkungan sekitar kalian? Kalau aku tuh ngerasa banyak perubahannya karena ada temen aku yang terdampak. Dia akhirnya curhat sama aku sendiri berdua gitu loh, kayak saling chat gitu. Terus kalau dampak ya kita tuh memang agen tuh promosinya aktif ya, terutama di IG. Terus kita tuh mau bikin itu kotak inspiratif. Jadi kalau nggak salah itu seminggu sekali ya. Kalau Iya, seminggu sekali nanti Itu kapan itu mulai ada kota inspiratif itu? kalau bisa sih mungkin secepatnya. secepatnya mungkin minggu depan karena kan kita mau ada memperingati hari Roots Day itu Iya. tanggal 25. 25 November. Ya, Iya. jadi kota inspiratif itu ya kayak itu tadi boleh curhat itu nggak harus tentang pembulian ya. Ya, bisa tentang pacar. Ya kalau misalnya lagi galau terus diputusin kalian boleh curhat guys. Atau Apalagi diduain. Waduh. 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 Siapa itu yang didoain tuh? ada. Ya, jadi kalau kalian lagi berantem mungkin sama pacar itu juga termasuk pembulian, guys. Apalagi main fisik kayak sampai lebam-lebam itu. Iya, sampai pukul-pukulan. Waduh, itu Toxic relationship ya. Iya. hubungan toksik gitu. Putusin sih. Iya. Kalau kata Karisa itu
masih pacaran aja gitu, apalagi udah nikah ya. Iya. Masalah. Banget. Nah, dari kalian ada nggak proyek yang mau dibuat waktu di agen ini? Ya proyek itu ya tujuan pertama kita kan mau menyebar kebaikan ya secara tidak langsung maupun secara langsung. Jadi kalau tidak langsung itu ya dengan cara kita mengupload itu film yang bullying itu tadi, bermain role play itu, Bikin poster-poster kayak gitu. Iya. Tentang bullying. Kampanye. Ya, tapi kita itu emang programnya itu sebenarnya udah ditentuin dan udah ada modalnya. Jadi kalau nggak salah itu sekitar 1 sampai 15 modal. Yang terakhir itu mempromosikan demokratis ya, kayak ya itu tadi Rus Day tanggal 25 November. Oke. Agen ada apa nih waktu tanggal 25 November? Waduh, itu seru sih pasti karena itu kita akan bermain peran langsung di depan semua depan orang itu. siswa. Biasanya kan kita kalau bermain peran itu ya langsung, cuman kan ditonton anak agen-agen Iya, aja cuma ya. ada 10, 8 gitu. Wis parah wis. Nggak banyak ya. Ini satu di sekolah. keren nggak kira-kira? Itu keren, sih. tapi kita nggak bisa spoiler sih. Iya. Nggak boleh nanti. Nggak boleh. Itu sutradaranya marah. Iya. Pengen tahu Yaudah. nggak siapa? Ya udah, jadi ditunggu aja ya tanggal 25 November. Iya, Iya. pasti seru ya. Jangan Seru banget sih. Jangan lupa ikut nonton di lapangan mungkin ya lokasinya nanti menyusul. Oke. Nah, ada nggak pesan-pesan buat korban bullying, pelaku bullying, atau mungkin anak-anak agen perubahan yang lagi nonton? Oh ya, ini mungkin Vanessa mau bilang ke anak agen dulu. Iya, kalau anak agen apa ya pesannya tuh kayak tetap baik sih, kayak tetap jalinin hubungan meskipun kayak kan Mungkin kita kalau regenerasi kan. Agen generasi sekarang udah habis itu jangan putus lah komunikasinya. Iya, gitu. Jangan Tetap asik. temenan. Tapi kita tuh nggak mau diregenerasi ya jujur. Saya udah nyaman nih. Udah asik. Ya agen Iya. selamanya. Wih. Terus kalau misalnya mau yang mau join itu silakan ya, karena kita tuh humble dan membuka. Tapi mungkin kalau join sekarang udah langsung boom gitu ya, Iya. soalnya udah proyek terakhir. Proyek-proyek. Proyek-proyek. Ya kalau pesan untuk korban bullying ya tetap semangat, jangan putus asa, jangan pernah berpikir untuk mengakhiri hidup ya, apa gitu yang paling fatal dari akibat bullying itu. Terus jangan lupa speak up kalau terdampak, ya bisa lewat agen atau ke tim TPPK. Di sini tuh semua amanah ya Rek ya. Kalau TPPK kalian ajak curhat itu nggak bakal disebarin kok ceritanya. Dipercaya 100%. Iya, kalau mau misalnya privat secara chat bisa hubungi member agen perubahan ya. Bisa DM IG-nya Waduh, agen. oh ya DM agen. Ya intinya buat korban bullying jangan takut buat cerita lah ya. Nah, ya, Jangan sekarang takut ini- sama ancaman-ancamannya. Iya. Buat para pelakunya nih Ya, gimana? pelaku sih pesannya itu sih, kalian tobat aja sih, jangan gebuli-gebuli dan kayak introspeksi diri. Kan biasanya kan ngehina fisik kayak kamu gendut lu, kamu jerawatan. Itu sih yang Ya, paling. ngaca sih. Harus ngaca dulu lah ya sebelum menilai orang. Padahal kalau kalian itu nggak ngebully itu kamu keren kalau stop bully. Jadi kalian semua tuh para pembuli tuh keren ya kalau nggak bully. Iya. Ya, udah sih gini aja ya menurut aku pertanyaannya. Makasih banyak buat Vanes sama Kirana karena Ya. udah mau ngobrol dan berbagi cerita seru. Oh iya, Kita ada BTW. satu surprise. Iya, aku juga anak dari agen perubahan. Jadi sebelum kita akhiri supaya lebih seru, mari Kijing. Mari kita jingle. Bentar ya. Bentar. Ini jinglenya. Oh. Kita berdiri aja nggak Jingle sih? bell, jingle Iya. bell, jingle Kita bell. berdiri aja gak sih? Ya. Kedengeran. Aku, kamu, agen perubahan. Kamu, aku, agen perubahan. Kita semua agen perubahan. Kerjasama buat perubahan.
Semua bahagia tanpa kekerasan, bergandengan tangan buat perubahan. Aku, kamu, agen perubahan. Kamu, aku, agen perubahan. Kita semua agen perubahan. Kerja sama buat perubahan. Mari berkawan, bukan cari lawan. Saling bersahabat, tolak perundungan. Semua bahagia tanpa kekerasan, bergandengan tangan buat perubahan. Yeay! Nah, sekian ya podcast hari ini. Nantikan podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.